Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lakhratul mu'azzam al-mukarram qura'akum para sahabanan Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Al-Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih berkenaan dengan kalam para sahabat anom sebelumnya. Fal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha ayara fiha jamal al-kanzil makhfi fi sirru bil qalbi. Karena sesungguhnya makrifat bisa diperoleh dengan cara menyingkap hijab-hijab diri dari cermin hati dengan cara membersihkannya sehingga dapat terlihat di kedalaman diri kita itu berbagai keindahan-keindahan yang selama ini terpendam jauh di lubuk hati kita yang terdalam. Bapak Ibu, sebelum kita membicarakan makrifat yang terdapat di dalam kalam para sahabat anom ini, satu hal lagi yang agaknya sangat penting loh Bapak Ibu untuk kita pahami, yaitu kenapa kekuatan negatif pikiran bawah sadar itu sangat kuat, 90% lebih ketimbang kekuatan pikiran sadar sangat lemah, hanya 10%, bahkan kurang dari 10%. Jadi istilah lainnya, kenapa kok batin kita itu kotor, sangat kotor, sehingga kita dikendalikan oleh batin yang kotor ini. Padahal setiap kita terlahir dalam keadaan suci. Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang anak melainkan terlahir dalam keadaan suci, kan seperti itu dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Lalu kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan sang anak itu menjadi punya sifat Yahudi, sifat Nasrani, sifat Majusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita lahir dalam keadaan suci, batin masih bersih, pikiran masih sangat positif, belum ada dosa-dosa batin, belum ada yang namanya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran benci, pikiran marah, belum ada. Batin masih bersih, tidak ada sifat-sifat Yahudi dan Nasrani, sifat-sifat yang suka membantah, suka protes, suka membolak-balikkan fakta, mengubah-ubah ayat. Tidak ada juga sifat-sifat Majusi yang syirik, yang mitos, yang khurafat, yang tahayul. Belum ada, karena batin kita di awal kita menjadi manusia terlahir ke atas permukaan bumi ini, batin kita masih suci, pikiran kita masih bersih. Seiring dengan berjalannya waktu, batin yang suci itu terkontaminasi, pikiran yang bersih itu terkotori sebagai akibat dari ada begitu banyak serba salah yang kita alami di masa lalu, terutama serba salah yang dilakukan oleh orang-orang dekat kita, orang tua kita pada khususnya. Serba salah, banyak serba salah, salah ajar, salah didik, salah memberi, salah memutuskan. Anak dipaksa untuk masuk ini, masuk itu, menjadi ini, menjadi itu. Kita menjadi pencipta, menjadi kreator bagi sang anak. Kemudian serba salah lainnya, salah memberi nasihat, ngasih nasihat pandai, tapi tidak memberikan keteladanan yang baik pada anak-anak. Salah memberikan hukuman, salah satu hukumannya 2, salah 2 hukumannya 10. Wah, banyak sekali serba salah lainnya yang kita alami di masa lalu. Akibatnya, serba salah itu pun memberikan dampak negatif pada batin sang anak. Batin yang bersih itu pun kemudian menyimpan kekotoran-kekotoran memori, menyimpan memori-memori kekecewaan yang kemudian disimpannya di dalam hati yang terdalam, disimpannya dengan baik di gudang batin bawah sadarnya. Jadi Bapak Ibu, pendaman-pendaman negatif dari masa lalu yang tersimpan di batin bawah sadar kita itu akibat dari banyaknya serba salah itu. Dan karena itulah kekuatan negatif pikiran bawah sadar itu menjadi sangat kuat sekali. Artinya semakin banyak kekecewaan yang kita alami di masa lalu, semakin banyak trauma, kemarahan yang kita alami di masa lalu, maka semakin kuat juga kekuatan negatif pikiran bawah sadar yang akan mengendalikan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, goplah
kekuatan pikiran bawah sadar, kekuatan yang menyimpangkan kita melulu terus-menerus dari kekinian, sehingga sholat tidak mampu kita sadari, bacaannya tidak mampu kita sadari, sudah di rumah pikiran kita masih kemana-mana, tempat kerja pikiran kita masih menyimpang kemana-mana. Pikiran-pikiran goplah ini bersumber dari pendaman-pendaman memori negatif yang tersimpan di hati kita. Inilah penyebab utama menguatnya kekuatan negatif pikiran bawah sadar. Jadi sumbernya itu ya pengalaman pahit di masa lalu. Makin banyak pengalaman pahit di masa lalu, makin banyak kekecewaan yang kita alami di masa lalu, makin banyak luka-luka batin yang kita alami di masa lalu. Wah, dulu kita sering dimarah, sering diomelin, dibully, disalahkan, dihina, direndahkan, dicela, difitnah, dibawahkan, dikhianati, diselingkuhi, dikotori, dizalimi, disedihkan, dan ragam perlakuan negatif lainnya. Maka luka-luka batin inilah, pengalaman-pengalaman kecewa inilah yang menyebabkan kita menjadi mudah untuk memendam, menyimpan ragam memori-memori negatif di dalam hati kita. Nah, ini semua merupakan potensi bagi kekuatan negatif pikiran bawah sadar. Jadi kita dikendalikan oleh dalaman kita sendiri, pendaman kita sendiri, yaitu pendaman-pendaman kesedihan, kekecewaan, pendaman-pendaman kemarahan, pendaman-pendaman trauma yang masih kita simpan di batin kita yang terdalam, di gudang hati bawah sadar kita. Jadi Bapak Ibu, bila hati itu dibelah, gudang batin itu dibuka, wah, itu akan terlihat ada begitu banyak sekali pendaman kesedihan, pendaman kemarahan, pendaman trauma, luka-luka batin, sampah-sampah emosi yang mengendap di gudang batin bawah sadar kita. Inilah ilat, sumber utama, muasalnya dari semua kekuatan pikiran bawah sadar. Karena kekuatan pikiran bawah sadar inilah sehingga seseorang menjadi sangat susah untuk menyadari kekiniannya, menyadari apapun yang diucapkannya, menyadari apapun yang dilakukannya, juga menyadari apapun yang dipikirkannya. Lagi sholat, pikiran goplak sendiri, menyimpang dengan sendirinya dari kekinian. Ngoblo, ngacaprak, ngaler ngidul. Di pasar, badannya, pikirannya di kasur. Sudah di kasur, badannya, pikirannya ke pekerjaan, meloncatnya itu. Sudah di tempat pekerjaan, badannya, pikirannya nanti terbang lagi ke sana kemari, ngabluk, ngacaprak, ngaler ngidul. Nah, itu pertanda bahwa batin kita masih sangat kuat menyimpan memori-memori negatif bawah sadar, dan kekuatan memori negatif bawah sadar itulah yang mengendalikan kita sehingga kita tidak mampu menyadari kekinian. Otomatis batin itu menyimpang dari kekinian. Karena itu Bapak Ibu, terutama kita sebagai orang tua, jangan mentang-mentang orang tua sehingga kita mudah marah sama anak-anak, terutama para ayah nih ya. Kenapa demikian? Karena para ayah ini, para papa ini kadang kalau marah suka ekstrim loh Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena para ayah ini suka memendam. Marah nih sama anaknya, dia nggak langsung marah tuh, dibiarkan dulu, dipendam dulu, disimpan dulu. Besok mau marah lagi sama anaknya, dipendam dulu, dibiarkan dulu. Lusa marah lagi sama anaknya, dipendamnya lagi, disimpannya, ditekan emosinya itu. Hingga 1 bulan kemudian si ayah itu udah gak kuat memendam kemarahan. Akhirnya dia marah, gak tanggung-tanggung marahnya, ekstrim. Pendaman-pendaman kemarahan 1 bulan tadi yang dia pendam itu selama 1 bulan itu tumpah semuanya saat itu juga. Jadi marah yang keluar pada saat dia marah sama anaknya itu bukan satu kemarahan, tapi simpanan-simpanan tadi di belakangnya ikut semuanya keluar pada saat itu juga. Bahkan itu meledak, mengerikan kemarahannya ya. Wah, mengerikan sekali. Kalau sudah seperti itu marahnya, oh kayak bukan dia. Ada balok nih, balok dihantamkan ke badan anaknya. Ada kompan dilemparkan ke badan anaknya. Ada air panas disiram ke badan anaknya. Tapi nggak ada apa-apa nih, nggak ada kompan, nggak ada rotan, nggak ada balok, apalagi nih kaki anaknya diangkat, dibanting-bantingkan ke tembok sehingga sang anaknya itu terluka berdarah-darah di kepalanya. Masya Allah, sangat menyedihkan sekali ya Bapak Ibu. Ini saya cerita bukan cerita bohong loh Bapak Ibu, karena saya pernah membina di Inabah Bina Lanjut. Dan saya sering mendengar cerita-cerita begini. Nah kan seorang gadis ada yang disiram air panas sama ayahnya itu. Nah ini kan menyebabkan para anak ini mengalami luka batin dengan sangat
parah. Dia menyimpan memori negatif dendam, menyimpan memori negatif kemarahan dengan sangat kuat di batin bawah sadarnya. Maka ini potensi menjadi kekuatan negatif pikiran bawah sadar yang menyebabkan dia itu menjadi liar, tidak terkendali, goplah. Ketika pikiran goplah, ucapan pasti goplah, perbuatan pasti goplah. Kalau pikiran sudah goplah, kata para sahabat, li'anal ghaflah tujri'uhu 'alal maksiyah. Kalau batin sudah goplah, pikiran sudah liar, tidak terkendali, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, maka dia akan dekat dengan kemaksiatan. Dia akan mudah untuk melakukan berbagai yang jelek-jelek, maksiat pada ucapan, maksiat pada perbuatan, juga maksiat pada pikiran. Pikirannya kotor terus nanti, pikirannya jorok-jorok, yang mesum-mesum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu suka marah ya, khususnya para ayah nih. Jangan mudah marah sama anak-anak. Kalau marah-marahlah, tapi proporsional. Jangan dipendam, jangan pembiaran. Ini tidak bagus. Contoh para ibu, maka kalau ibu-ibu saya suka kalau mereka marah itu kepada anak-anak cenderung proporsional. Mereka kalau marah, ya udah langsung marah, tidak dipendam, sehingga satu kesalahan, satu kemarahan. Kalau para ayah ini kan suka memendam, satu kesalahan karena memendam, akhirnya apa? Sekali marah, semua simpanan-simpanan, pendaman-pendaman itu keluar semuanya. Nah, ini mengerikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan suka marah-marah sama anak. Marahlah dengan proporsional, dengan wajar, yaitu kemarahan dalam batas memang untuk mendidik. Jangan seperti orang dendam kepada anak kalau marah itu ya. Kenapa demikian? Karena kalau sang anak sudah menyimpan memori kemarahan di hati terdalamnya, menyimpan memori negatif di gudang batin bawah sadarnya, nah ini mengerikan bagi anak itu. Kasihan dia, masa depannya bisa suram, bisa terancam. Jodohnya nanti dapat jodoh yang jelek, batinnya keberlimpahan, jadi susah, ekonomi jadi susah. Kenapa? Karena kemarahan tidak akan menarik keberlimpahan. Jadi Bapak Ibu, hati kita ini seperti raja, al-mudirah ar-rabbaniyah, kata para sahabat Anom ya. Hati itu adalah raja, hati itu sangat mengendalikan diri dan kehidupan kita. Maka nanti ketika sang anak telah menyimpan memori kemarahan di hatinya, kasihan dia akan dikendalikan, diarahkan pada yang marah-marah. Ketemu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia marah, ketemu pekerjaan yang menyebabkan dia marah. Tidak bisa bertahan lama pekerjaannya, nanti putus di tengah jalan karena pekerjaannya mengundang kemarahan dia. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bila kita memahami konsep law of attraction, hukum magnet pikiran, maka hati itu bagaikan magnet. Pikiran kita, kekuatan pikiran bawah sadar itu bagaikan magnet. Memori marah akan menarik kemarahan, memori kecewa akan menarik kekecewaan. Maka kalau sudah begini keadaan hati dipenuhi oleh memori-memori negatif, ya sudah tidak ada lagi kebahagiaan di dalam kehidupan sang anak itu. Kan kasihan, semua serba salah, semua jadi serba susah. Menjadi orang tua, nanti dengan memori kemarahan itu dia akan mudah marah kepada anak-anaknya. Nah, ini kan seakan-akan dia mewariskan memori negatif itu kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya tumbuh dewasa akan mengalami hal yang serupa. Dia pun akan dikendalikan oleh memori negatif kemarahan itu, dan juga akan banyak menarik kemarahan-kemarahan untuk hadir di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kehidupan ekonominya, di dalam kehidupan pergaulannya. Wah, kasihan sekali ya Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Di dalam hati mereka ada satu penyakit, satu kemarahan. Lalu Allah tambah-tambah satu penyakit itu, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa amman ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Adapun orang-orang yang di hati mereka ada satu penyakit, satu kemarahan, lalu semakin bertambah-tambah pula penyakit hati itu, sehingga mereka mati dalam keadaan ingkar, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada satu memori negatif di batin, wah itu sudah berpotensi untuk berkembang, untuk tumbuh. Jadi sampah batin atau memori negatif di batin bawah sadar kita itu merupakan sampah yang hidup, sampah yang aktif, juga sampah yang kreatif. Satu kemarahan bisa berkembang jadi dua kemarahan,
2 kemarahan jadi 10 kemarahan. 10 kemarahan berkembang jadi 100 kemarahan. Ini sampah yang aktif, sampah yang bisa tumbuh dengan sangat cepat. Maka ketika batin itu sudah dipenuhi oleh memori negatif kemarahan, maka dia akan dengan sangat kuat dikendalikan oleh kemarahan itu dan akan banyak menarik kemarahan-kemarahan untuk hadir menyata di dalam kehidupannya. Bahkan ekstrimnya, ketika kemarahan itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dilepaskan dari batin bawah sadarnya, tidak dibersihkan dari batin bawah sadarnya, maka ujungnya dia bisa mati dengan penuh keingkaran pada ketentuan Allah. Maka di sini kita pentingnya belajar zikir ya Bapak Ibu. Kita berusaha untuk memutus mata rantai itu. Memori-memori negatif itu kita buang, kita bersihkan sehingga kita tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan negatifnya. Ada kemarahan di batin, kita periksa batin kita. Oh, ada kemarahan nih, muncul memori kemarahan ketika aku sedang berzikir. Maka kita bersihkan sampah-sampah batin ini dengan alat zikir kepada Allah. Nah, inilah keuntungan kita yang sudah berzikir ya Bapak Ibu. Kita berzikir, kita membuang memori-memori negatif yang masih tersimpan di gudang batin bawah sadar kita. Maka semakin banyak kita berzikir, tentu saja semakin banyak pula sampah batin memori negatif yang terbuang dari gudang batin bawah sadar kita, sehingga kita tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan negatifnya, dan sehingga kita pun bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Baik kebahagiaan yang bersifat zahir, terlebih lagi kebahagiaan yang bersifat batin. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan makhlukul mu'azzam al mukarram guru agung wan sahabana sayyidi syekh sahibul wafatajul arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.